Negara Singapura tuh bangkrut, jadi miskin. Masyarakatnya setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu berkunjung ke Batam belanja untuk kebutuhan hidup mereka. Pengiriman guys, ini hari-hari Ahad, murah meriah 1.022.590 sen. Media ekonomi paling berpengaruh di dunia, The Economist, baru saja menulis artikel keras tentang Indonesia. Mereka bilang, Presiden Indonesia sedang membahayakan ekonomi dan demokrasi. Pernah sombong ngaku lebih pintar dari majalah dunia. Sekarang kena ulti telak dari The Economist. Jadi majalah The Economist yang canggih itu ternyata nggak sepinter gua. Ini gua bilang dasar majalah bego. Masalah uang. Benar sekali. Kalau tidak salah, Lenin pernah mengatakan, kalau mau menghancurkan suatu negara, pertama hancurkanlah mata uangnya. A few moments later. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa gak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Kesengsaraan rakyat itu sudah capek. Apakah bisa merasakan rakyat? Apa gak malu perasaan Bapak Prabowo, pemimpin Bapak Prabowo sampai dikritik media asing bahwasanya ekonomi yang ada di Indonesia sekarang masih sangat amburadul, pengeluaran yang sangat besar katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang masyarakat Indonesia kutik sampah di Singapura. Tetapi netizen Konoha mengatakan banyaknya pelancong Singapura pergi ke Batam berbelanja karena nilai mata uang rupiah sangat melemah, sangat diuntungkan bagi mata uang dolar, para sahabat, kalau berbelanja di mata uang rupiah macam itu. Dibilangnya malah Singapura sudah bengkrat macam itu. Berapa penduduk, berapa ribu yang datang ke Batam, berapa ramai macam itu. Ini mereka memang mencari keuntungan di saat rupiah melemah. Mereka kalau dibelanja di negaranya sendiri misalnya dapat satu, kalau belanja di Indonesia boleh dapat 2 kali ganda macam itu. Bukan bengkrat Singapura. Singapura itu meskipun tergantung kepada negara impor, para sahabat, ini fondasi ekonominya di sana itu sangat kuat fundamentalnya. Kalau Indonesia yang dikatakan dekat media, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stabil, tetapi dekat lapangan secara fakta rupiah semakin melemah. Rupiah itu bahwasanya investor-investor banyak yang kabur, itu juga yang menyebabkan rupiah melemah, para sahabat. Dan masih tanpa sadar ada sebuah video yang kemarin mengatakan Bapak Prabowo, masyarakat tidak terdampak, masyarakat di kampung tidak menggunakan dolar macam itu. Banyak netizen yang geram sampai media asing, The Economic, mereka juga mengkritik dari Amerika ini, media dari Amerika, para sahabat, mengkritik tentang ekonomi Indonesia. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan tonton sama-sama. Let's go. Salah satu penyebab negara Singapura tuh bangkrut, jadi miskin, masyarakatnya setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu berkunjung ke Batam belanja untuk kebutuhan hidup mereka. Uang yang mereka keluarkan di Batam itu memberi keuntungan untuk Indonesia, menambah deposit negara. Ya kan? Kedua, yang paling sangat unik, masyarakat Indonesia Ini bibit-bibit Rohit. pergi ke Apa sana, ini? kutipi sampah Singapura, baju, barang elektronik, semuanya barang-barang sampah mereka dikutip masyarakat Batam, dijual di sini jadi thrifting. Yang baru-baru ini kata Yusril Koto, barang penyeludupan. Tolol, itu bukan barang selundupan Yusril Koto, biar kau tahu. Mereka mengutip sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat Singapura ke
Kedua, mereka membeli kan kepala store orang Bangladesh. Jadi jangan pernah kalian katakan itu barang selundupan. Sampai kau videokan pula itu pedagang-pedagang second yang dari Batam ini yang mengutupi sampah, yang belanja ke Singapura sana. Kau videokan pula barang koper-kopernya. Bahkan Subay Bea Cukainya pun ikut-ikutan pula itu, untuk mengambil, menyita barang-barang masyarakat Batam yang menjadi penjual tripping. Nah, itu nggak barang selundupan. Yang barang selundupan itu barang terlarang. Kalau lihat itu di Google. Harus bayar cukai, Mak. Kalau nggak tahu datang kok kemari biar ku ajari. Seharusnya kalian, Dinas Pasar, Dinas Perdagangan membuat peraturan yang spesial untuk para pedagang second yang ada di Batam ini. Buat undang-undang perda daerahnya yang spesial. Biar ku kasih tahu semuanya kalian kepala bea cukai siapa tuh, nama si Jakin dan siapa itu, dan semua pegawai-pegawai yang ada di Batam Center, yang ada di Sekupang, di Bengkong, semuanya lah yang suka merampas barang-barang orang-orang yang belanja second barang-barang sampah dari Singapura sana. Itu bukan barang selundupan. Biar ku kasih tahu sama kau. Kan dilarang sama pemerintah. Jadi berhenti untuk mengatakan kalau mereka itu membawa barang selundupan. Kedua, berhenti menyita dan merampas barang mereka, koper-koper itu. Tadi teman-teman mengatakan kursnya sudah 17.600. Nah, tetapi di presentasi Bapak mengatakan bahwa rupiah stabil. Ini menjadi catatan untuk Pak Gubernur. Yang kedua tentang kurs, Pak. Kita tahu bahwa tadi teman-teman mengatakan kursnya sudah 17.600. Bahkan muncul ejekan kalau 17.845 maka Indonesia merdeka katanya. 17.845. Nah, tetapi di presentasi Bapak mengatakan bahwa rupiah stabil, relatif stabil kalau dibandingkan dengan negara yang lain. Nah, persoalannya yang dirasakan oleh masyarakat adalah harga juga meningkat dan persepsi ekonomi ini melemah. Padahal BI sudah banyak sekali melakukan langkah. Salah satunya adalah intervensi besar-besaran sehingga menurunkan cadangan devisa dari 156 menjadi 146 billion dollars. SRBI sudah dikerek menjadi 6,41%. SBN, BI juga membeli SBN 332 triliun di tahun 2025 dan sekarang tambah 133 triliun lagi. BI juga melakukan pengetatan pembelian dolar dari 50.000 ke 25.000. Maka pertanyaan kritisnya adalah semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Parah banget guys, hari ini tanggal 18 Mei IHSG 2026 dibuka hari Senin jebol pagi-pagi 4%. saham Indonesia IHSG itu dibuka anjlok 4% lebih. Gua tahu ini banyak mungkin yang masih bilang ini karena MSCI masih outflow atau keluar dari pasar saham Indonesia. Tapi enggak guys, ini sahamnya anjlok semuanya guys. Ini bahkan Big Banks itu kayak BCA sudah di bawah 7.000 lagi. Dan hampir semua sektor guys itu sudah anjloknya parah banget, udah kayak 7-10%. Kalau gue melihat ini salah satu faktornya terbesar itu karena Pak Presiden kemarin salah ngomong ya, yang dia bilang bahwa orang desa tidak pakai dolar. Kalau nggak penting apakah dolar itu mau ke berapa ribu kayak mau ke 20.000 terserah, nggak ngaruh, bodo amat gitu. Nah kalau investor, kalau gue nih sebagai investor asing ngelihat sebuah presiden ngomong begitu, gue nggak akan berani masuk dan investasi ke negara tersebut. Karena kalau misalnya ini logika dasarnya aja ya, kita investasi, kita return berapa sih kita mengharapkan, misalnya kita mengharapkan 7% misalnya ya di saham Indonesia.
Tapi apa gunanya kalau seandainya mata uangnya juga tergerus sebanyak 7% misalnya? Ya itu otomatis tidak ada hasil. Dan pelemahan mata uang itu sangat berbahaya bagi sebuah negara guys. Karena itu Yang rupiah terus melemah, sekarang udah sampai 17.600. Apa sih dampak rupiah melemah ini kepada ekonomi masyarakat? Kita lihat di rancangan anggaran pendapatan belanja negara itu rupiah itu harusnya 16.500-an, tapi sekarang nyatanya udah di 17.600-an. Artinya sudah naik 6,67%. Nah, apa sih dampaknya kalau rupiah ini turun? Jadi gini, pertama kan kita tuh masih impor BBM dan LPG. Tentu saja ini bakal jadi naik harganya. Kemudian kita juga masih impor bahan-bahan pangan kayak misalnya gandum, kedelai, untuk buat mie, buat roti, buat tahu, buat tempe. Ini juga bakal jadi naik harganya. Serta mesin-mesin industri yang impor juga bakal jadi naik harganya. Dan kalau kita lihat datanya, impor kita dibandingkan Maret tahun sebelumnya ini ada kenaikan. Sehingga kalau biaya produksi dan logistiknya naik, maka perusahaan pasti harga jual di pasarannya akan dinaikkan. Sedangkan gaji kita masih tetap. Kalau harga jualnya naik, gajinya tetap, maka yang terjadi adalah akan inflasi atau daya beli masyarakatnya jadinya turun. Nah, inflasi ini akan dikendalikan oleh BI. BI akan mengendalikan uang yang beredar di masyarakat dengan cara menaikkan suku bunga. Nah, apa hubungannya kalau inflasi harus dinaikkan suku bunganya? Pertama, orang-orang tuh bakal jadi ramai menabung. Ini mengurangi uang yang beredar atau si M-nya karena ditabung ke bank. Dan otomatis kecepatan perputaran uangnya juga berkurang karena orang-orang pada nabung di bank, enggak membelanjakannya. Karena di ruas kiri ini turun, sedangkan Y di sini tetap, maka yang harus turun di ruas kanan adalah si P ini, yaitu harga barang. Si inflasinya jadinya aman lagi. Nah, itulah fungsinya BI harus menaikkan suku bunga biar inflasi aman. Nah, tapi kalau suku bunga ini naik, maka artinya cicilan-cicilan kayak KPR, motor, modal bakal jadi naik. Sehingga menggerus lagi daya beli masyarakat. Lalu solusinya apa sih? Kalau rupiahnya turun, kita lihat akarnya itu adalah ketika kita impor BBM dan LPG, kemudian impor bahan pangan dan mesin-mesinnya. Jadi ya solusinya kita harus swasembada ini, swasembada energi dan swasembada pangan. Kalau kita misalkan swasembada, artinya di sini alfanya sama dengan 1. Berarti yang ini P domestik bakal jadi sama dengan 1, yang ini P luar negeri, ini kan A-nya jadi 1 juga, jadi sama dengan 0. Jadi artinya harga-harga kita benar-benar dikuasai oleh domestik, nggak berpengaruh oleh ini kursnya. Makanya penting sekali kita swasembada energi dan swasembada pangan. Kemudian untuk industri, kita harus mulai hilirisasi industri. Apa itu? Jadi jangan kita menjual barang-barang mentah kayak gini. Aluminium jual mentah, perak, besi, dan lain jual mentah, jangan. Tapi kita olah. Kenapa? Karena kalau kita jual mentah, misalnya harganya cuma $1.000. Tapi kalau kita olah, dia bakal jadi bahan bermanfaat. Misalnya kayak layar HP, kayak baterai mobil. Dan di sini juga dalam prosesnya bakal membuka lapangan pekerjaan. Serta harganya yang asalnya 1.000 bisa jadi 50.000 nih. Nah, inilah yang terjadi di China. China itu udah hampir swasembada industri lah istilahnya. Jadi dia impornya kecil sekali sehingga kebutuhan untuk dolarnya juga kecil. Jadi di sini permintaan dolarnya kecil, dan dia melakukan hilirisasi yang masif sehingga harga jual barangnya juga jadi naik. Sehingga kalau pembilangnya turun, penyebutnya naik, berarti maka E-nya jadi turun. Artinya pengaruh terhadap dolar ini Cina sangat kecil sekali. Dan inilah yang mengakibatkan cadangan devisa Cina ini yang paling terbesar nih, sekitar 3,4 triliun. Kalau dibandingkan dengan Indonesia itu baru 146,2 miliar. Peringatan! Media raksasa dunia, The Economist, baru saja merilis artikel peringatan keras berjudul Indonesia's President is Jeopardizing the Economy and Democracy. Ada apa sebenarnya? Judul itu artinya, Presiden Indonesia sedang membahayakan ekonomi dan demokrasi. Pada 14 Mei 2026, majalah bergengsi ini menguliti 1,5 tahun pertama pemerintahan saat ini dengan subjudul yang sangat menohok. Prabowo Subianto is too spendthrift and too authoritarian. Terlalu boros dan terlalu otoriter. Laporan utamanya menyoroti bahaya kebijakan populis yang dianggap sedang menguras kas negara secara ekstrim. Kenapa kamu wajib peduli? Karena ini menyangkut nilai uang yang ada di dompetmu hari ini. Jika keuangan negara terganggu, imbas terbesarnya langsung memukul harga kebutuhan pokok dan ketersediaan lapangan kerja. The Economist mencatat, investor global mulai cemas. Dan ketika investor lari, yang akan menanggung beban terberatnya adalah kita, kelas menengah dan bawah. Mari kita bedah. Artikel ini fokus pada seberapa boros anggaran negara sekarang. Program makan bergizi gratis untuk 80 juta anak memang mulia, tapi harganya sangat fantastis. The Economist membeberkan hitungan faktual. Defisit anggaran negara di tahun 2025 meroket hingga 2,92% dari produk domestik bruto. Ini sudah sangat mepet dengan batas krisis, yaitu 3%. Di saat yang sama, penerimaan pajak menurun. Hasilnya, mata uang rupiah anjlok parah menyentuh Rp7.550 per dolar Amerika Serikat, dan pasar saham kita mencatat penurunan terburuk sejak krisis 1998. Lalu, apa dampak nyatanya? Dengan dolar di angka 17.500,
harga semua barang impor mulai dari bahan baku pabrik, bahan bakar minyak, sampai elektronik bisa melonjak tajam. Jika defisit ini tak direm, Indonesia berisiko turun rating utang dan masuk jurang resesi. Memang, pihak istana sudah membantah keras laporan ini. Pemerintah menegaskan bahwa program triliunan tersebut bukan pemborosan, melainkan investasi jangka panjang demi masa depan anak Indonesia dan bebas stunting. Namun, melihat protes publik tentang mahalnya biaya hidup, masyarakat jelas butuh bukti nyata bahwa stabilitas ekonomi kita tidak sedang dipertaruhkan. Nah, kalau menurut kalian, apakah kebijakan negara saat ini adalah investasi masa depan atau terbukti terlalu boros? Tulis pendapat cerdas kalian di kolom komentar dan share video ini agar makin banyak yang melek ekonomi. Dahsyat. Kali ini yang mengkritik bukan oposisi, bukan buzzer, bukan aktivis kampus, tapi media internasional, The Economist. Dan kritiknya benar-benar keras. Mereka menilai pemerintahan Prabowo Subianto sedang membawa Indonesia ke jalur yang berisiko. Bahkan disebut bisa menyeret negeri ini kembali ke bayang-bayang krisis 1998. Bayangkan, Prabowo adalah orang yang menyaksikan langsung runtuhnya ekonomi Indonesia di era reformasi. Ia tahu bagaimana krisis bisa menghancurkan rakyat, memicu demonstrasi, dan menjatuhkan kekuasaan. Tapi ironisnya, menurut The Economist, Prabowo justru seperti tidak belajar dari sejarah. Kebijakan dibuat serba cepat, ambisi besar diumumkan kemana-mana, anggaran digelontorkan besar-besaran. Sementara kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Rakyat dipaksa percaya semuanya aman, padahal utang meningkat, beban fiskal semakin berat, dan program-program mahal terus dipaksakan berjalan. Yang lebih mengkhawatirkan, The Economist juga menyinggung gaya kepemimpinan yang dianggap makin boros dan otoriter. Kritik dianggap gangguan, lawan politik dicurigai, suara masyarakat sering dianggap penghambat pembangunan. Dan ini yang paling berbahaya, ketika pemerintah mulai terlalu percaya diri, merasa paling benar, dan menutup telinga terhadap kritik. Biasanya kehancuran tinggal menunggu waktu. Sejarah sudah berkali-kali membuktikan krisis tidak datang tiba-tiba. Krisis lahir dari kesombongan penguasa yang merasa negara bisa diatur sesuka hati. Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah benar-benar sedang menyiapkan masa depan rakyat atau hanya sedang mempertaruhkan masa depan Indonesia demi ambisi kekuasaan? Karena kalau peringatan dunia internasional saja mulai diabaikan, maka yang akan menanggung akibatnya nanti bukan elit, tapi rakyat kecil. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahkan sampai media asing menyoroti tentang ekonomi yang ada dekat Indonesia. Terlalu brutal para sahabat untuk pengeluaran kos anggaran oleh negara macam itu. Terlalu otoriter macam itu. Jangan sampai yang dikatakan Pak Cik ini menutup telinga macam itu. Pemerintah menutup telinga tentang narasi yang dikeluarkan oleh The Economist dari media Amerika Serikat. Ini bukan apa ya para sahabat, ini bukan menakut-nakuti. Mereka menengok ekonomi yang ada dekat Indonesia. $1 sudah menjejak 17.600 para sahabat. Dari dulu masih 16.000 macam itu. Ini pelonjakannya, kenaikannya sangat signifikan. Dan bahkan bukan hanya setakat
mata uang yang melemah. Bahkan bursa saham dekat di Indonesia, para sahabat, juga semakin masuk jurang. Kepercayaan investor yang ada dekat Indonesia ini makin tak percaya kepada Indonesia macam itu. Apa yang tak percaya? Karena kemarin Bapak Prabowo pidato mereka dengan menggelontarkan suara yang menggebu-gebu. Masyarakat dengan angka dolar yang sekarang naik yang signifikan, masyarakat tidak pakai dolar. Malah mereka berjanda, malah mereka mengatakan orang yang pakai dolar itu yang selalu pergi ke luar negeri, pengusaha macam itu. Malah menyebut menteri-menterinya satu persatu yang mempunyai bisnis usaha dekat luar negeri, para sahabat. Ini secara tidak langsung didengar suara tersebut, pidato orang nomor satu di Indonesia mengatakan mata uang melemahnya, mata uang mereka tidak peduli. Ini yang membuat investor-investor kabur, para sahabat. Indonesia harus diperbaiki pondasi ekonominya, bukan hanya setakat besar cakap dekat media. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.